mulai datang di Misteri Fana, channel Wong Batang. Tempat di mana kisah-kisah kelam dari Tanah Batang dan sekitarnya hidup kembali melalui suara, bayangan, dan bisikan malam. Di sini tidak ada yang benar-benar berakhir. Setiap jalan, setiap pohon tua, setiap tikungan gelap di alas roban menyimpan cerita yang tak pernah berani diceritakan dengan suara keras. Bersiaplah, karena begitu Anda mendengarkan, Anda bukan hanya menjadi penonton, Anda menjadi bagian dari misterinya. Selamat datang di dunia yang setengah nyata, setengah arwah. Inilah Misteri Fala. Alas roban selalu menjadi nama yang dibisikkan dengan rasa takut oleh para pengemudi perjalanan malam. Hutan lebat di Kabupaten Batang itu berdiri seperti dinding hitam yang tak pernah benar-benar tidur, meski kendaraan terus melintas setiap hari. Jalanane menanjak curam, tikungan-tikungane tajem, dan penerangane nyaris tak ada, menyisakan kegelapan pekat yang membuat siapapun merasa seolah sedang memasuki dunia lain. Namun, yang paling menakutkan bukanlah bahaya fisik itu, melainkan sejarah kelam yang terkubur di dalam tanahnya. Ratusan pekerja paksa yang mati saat pembangunan jalan Dendels. Tubuh-tubuh mereka dikabarkan dilempar begitu saja ke dalam lubang fondasi jalan. Banyak sopir percaya bahwa arwah-arwah itu masih gentayangan, menuntut perhatian atau menuntut tumbal. Raka, seorang sopir travel berusia 35 tahun, sudah 10 tahun melintasi jalur Pantura. Namun, malam itu ia merasakan kegelisahan yang berbeda. Biasanya, ia menghindari lewat alas roban setelah maghrib. Tapi, sebuah panggilan mendadak dari pelanggan membuatnya tak punya pilihan. Ia diminta menjemput penumpang tambahan di Semarang sebelum subuh. Dan satu-satunya jalan tercepat adalah melewati hutan angker itu. Dalam hati, Raka mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa cerita-cerita horor yang ia dengar hanyalah bualan sopir-sopir tua di warung kopi. Tapi entah kenapa, sejak mesin mobil dinyalakan, tengkuknya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menempel dan ikut duduk di kursi belakang. Perasaan itu buatnya beberapa kali noleh ke kaca spion, mastekno bahwa ia hanya berhalusinasi. Malam itu, Roka bawa 3 penumpang yang naik dari titik berbeda. Pasangan muda duduk di bangku tengah. Si lelaki terlihat pendiam, sementara kekasih terus genggam tangane, soal menahan sesuatu yang buatnya gelisah. Di kursi paling belakang, seorang wanita hamil bernama Mbak Rani duduk sambil sesekali mengusap perutnya. Wajahnya pucet, meski AC mobil tidak begitu dingin. Sementara itu, seorang bapak tua berkemeja lusuh duduk di samping Roka, bawa tas kecil yang ia peluk erat sejak masuk mobil. Tidak ada yang saling mengenal, dan anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang membuka percakapan. Seakan-akan masing-masing nyimpen ketakutan sendiri. Dan ketakutan itu semakin terasa menebal ketika mobil mulai memasuki jalur hutan yang sunyi. Begitu mobil melintasi papan bertuliskan "Hati-hati, jalur rawan kecelakaan, alas roban," suasana langsung berubah drastis. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8.30,
Namun langit di atas hutan seperti ditutup selimut gelap yang jauh lebih pekat dari malam biasanya. Pepohonan besar berdiri rapat di kiri dan kanan jalan. Ranting-rantingnya menjulur seperti tangan-tangan kurus yang ingin meraih siapapun yang melintas. Kabut tipis tiba-tiba muncul dari celah-celah batang pohon, merangkak masuk ke jalan dan menutup pandangan. Lampu mobil pun hanya menembus beberapa meter ke depan, membuat Raka harus memperlambat kecepatan. Sinyal ponsel setiap orang hilang bersamaan, dan keadaan di dalam mobil berubah hening, terlalu hening, seperti suara-suara di luar hutan sengaja dipadamkan. Saat mobil terus merayap maju, Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari kaca spion tengah, ia melihat bayangan cahaya seperti lampu kendaraan yang muncul di kejauhan. Awalnya ia mengira itu hanyalah truk besar yang ingin menyalip. Tetapi ada yang aneh. Lampu itu tidak pernah mendekat, namun juga tidak menjauh. Seolah-olah mengikuti dengan jarak yang sama, seperti membuntuti mereka dengan sengaja. Rogo menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Tetapi rasanya seperti ada tatapan tajam dari arah belakang yang membuat bulu kuduknya meremang. Semakin lama, cahaya itu terlihat berkedip-kedip pelan, seakan memberi tanda. Namun, tidak ada suara mesin, tidak ada deruban di aspal, hanya keheningan yang menekan dada. Bapak tua yang duduk di samping Raka mulai gelisah. Ia beberapa kali melirik ke kaca spion luar, lalu menghela nafas panjang, seperti tengah menimbang sesuatu. Akhirnya ia berdaham pelan dan berkata dengan suara serak, "Mas, kalau lampu di belakang itu nggak pernah makin dekat, lebih baik jangan dilihat terus." Raka mengerutkan kening, tetapi bapak tua melanjutkan, suaranya lebih pelan. Di jalur ini sering muncul ambulans tanpa supir. Katanya itu kendaraan yang dulu dipakai ngangkut jenazah para korban kecelakaan. Kadang lewat begitu saja, tapi kadang nyari teman baru. Perkataan itu membuat pasangan muda di bangku tengah saling berpegangan erat. Sementara Mbak Rani menunduk semakin dalam, seolah mencoba menyembunyikan ketakutan yang mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Belum sempat Raka bertanya lebih jauh, sesuatu tiba-tiba muncul di kaca spion. Lampu yang sejak tadi mengikuti mereka kini terlihat jelas. Dua sorot kuning kusam dari sebuah ambulans tua model lama. Cat putihnya tampak pudar seperti sudah bertahun-tahun dibiarkan. Berkarat. Yang membuat Raka membeku adalah kenyataan bahwa ambulans itu melaju tanpa suara sama sekali, seolah mengapung di atas jalan. Tidak ada dengungan mesin, tidak ada gesekan ban, hanya kehadiran dingin yang terasa menyusup masuk ke kabin mobil. Perlahan kendaraan itu mendekat, semakin dekat hingga hampir menyentuh bumper belakang. Raka menggenggam setir kuat-kuat, merasakan detak jantungnya berpacu tak karuan. Astagfirullah, itu benar-benar ada, gumamnya gemetar. Sementara bapak tua menutup wajah dengan kedua tangan, seakan tidak sanggup melihat apa yang datang menghampiri mereka. Ambulans tua itu semakin dekat, hingga jaraknya hanya beberapa jengkal dari bumper belakang mobil travel. Meski tanpa suara, getaran dingin dari keberadaannya terasa jelas, seperti hawa kematian yang merayap masuk melalui ventilasi AC. Tanpa peringatan, ambulan itu tiba-tiba melaju cepat,
dan menabrak bagian belakang mobil Raka. Namun aneh, benturan itu tidak nimbulke suara maupun guncangan, seolah tubuh ambulan tersebut tidak benar-benar menyentuh dunia fisik. Panik, Raka nginjak pedal gas sedalam mungkin. Mesin meraung, mobil melesat, tetapi ambulan itu terus menempel, seperti bayangan yang tak bisa lepas. Lampu kuningnya berkedip pelan, seakan memberi sinyal bahwa mereka sedang dipilih. Hingga akhirnya, dalam satu kedipan mata, ambulan itu menghilang begitu saja. Tidak melambat, tidak berbelok, hanya menguap ke dalam kabut tebal di belakang mereka. Ketegangan di dalam mobil belum sempat mereda ketika kabut perlahan terbuka, menyingkap sebuah warung pinggir jalan yang tampak terang benderang. Lampu-lampu kuning menggantung. Suara orang bercakap-cakap terdengar samar, dan aroma kopi seperti tercium, bahkan dari dalam mobil. Raka langsung mengerem pelan, merasa warung itu bisa menjadi tempat aman untuk menenangkan diri setelah kejadian barusan. "Kita istirahat sebentar ya," katanya dengan suara bergetar. Semua penumpang mengangguk tanpa protes. Mungkin sama ketakutannya. Namun ada yang aneh. Raka tidak pernah melihat warung itu sebelumnya. Padahal ia sudah puluhan kali melewati jalur ini. Letaknya pun janggal, di tikungan sempit yang biasanya gelap total. Tapi karena pikirannya masih kacau, ia mengabaikan firasat buruk itu dan memutuskan berhenti. Mereka semua turun perlahan tanpa menyadari bahwa warung itu tidak memantulkan bayangan apapun dari cahaya lampu-lampunya. Begitu mereka melangkah masuk ke warung itu, suasana langsung terasa janggal. Dari jauh warung tampak rame, tetapi begitu berada di dalam, semua orang yang duduk di meja-meja panjang hanya menatap mereka tanpa berkedip. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, seperti patung hidup dengan wajah pucat dan mata kosong. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri saat menyadari kulit para pengunjung itu tampak keabu-abuan, seolah darah sudah lama berhenti mengalir di tubuh mereka. Pasangan muda berdiri kaku, sementara Mbak Rani memegang perutnya dengan gemetar. Pemilik warung, seorang perempuan tua dengan senyum kaku, mempersilahkan mereka duduk. Tetapi suaranya serak dan terdengar seperti berasal dari kerongkongan yang berdebu. Raka mulai menyadari bahwa tidak ada aroma kopi, tidak ada uap panas dari gelas, dan tidak ada satupun makanan yang tampak segar. Seolah tempat itu hanyalah bayangan dunia lama yang dipaksa hidup kembali. Tanpa peringatan, Mbak Rani tiba-tiba merintih pelan. Lalu tubuhnya lunglai dan ia terjatuh ke kursi panjang di warung itu. Darah segar menetes dari hidungnya, membuat semua orang panik. Mulai teks bagian 6. Roko segera meraih bahunya. Namun sebelum ia sempat memanggil pertolongan, perempuan tua pemilik warung mendekat dengan langkah perlahan. Tatapannya kosong, tapi suaranya berbisik jelas di telinga Roko. "Kalian tidak seharusnya berhenti di sini. Dia sudah melihat kalian." Roko menelan ludah, bingung sekaligus takut. Siapa yang melihat kami, Bu?" tanyanya terbata. Perempuan itu menunduk,
lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Roko. Suaranya bergetar seperti tiupan angin dari liang kubur. "Dewi Raras," bisiknya, "kalau kalian tidak pergi sekarang, ia akan menjemput. Dan satu di antara kalian tidak akan kembali." Mendengar nama itu, Roko langsung merasakan hawa dingin merayap dari tengkuk hingga punggungnya. Mulai membuang waktu, ia membantu Mbak Rani berdiri dan memberi isyarat pada penumpang lain untuk segera keluar. Namun, sebelum mereka sempat melangkah jauh, Raka menoleh sekali lagi. Dan saat itu, jantungnya serasa berhenti. Warung yang tadi terang dan ramai kini tampak berubah total. Lampu-lampu gantung yang sebelumnya menyala kini redup, bahkan sebagian padam, menyisakan ruangan gelap dengan dinding-dinding kusam penuh jelaga. Meja-meja yang tadi terisi banyak orang kini kosong, beberapa bahkan rusak dan ditumbuhi lumut. Atapnya bocor dan berlubang, sementara lantainya dipenuhi dedaunan kering yang berterbangan oleh angin. Benar-benar berbeda dari beberapa detik sebelumnya. Raka memucat, seolah mereka baru saja keluar dari tempat yang tidak pernah benar-benar ada. Mulai napas memburu, ia buka pintu mobil dan dorong semua orang masuk, berharap mereka bisa menjauh sebelum warung itu menunjukkan bentuk lain yang lebih mengerikan. Mulai teks bagian 9. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Tangisan sendu bercampur isak yang serasa tepat di belakang telinga. Pasangan muda saling bertatapan ketakutan, sementara bapak tua memejamkan mata erat. Bibire komat kamit seperti membaca doa. Raka merasakan darahnya berdesir. Suara tangisan itu bukan berasal dari salah satu penumpangnya. Itu suara lain, suara seseorang atau sesuatu yang ikut masuk ke dalam mobil bersama mereka setelah meninggalkan warung tadi. Bapak tua akhirnya membuka mata. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh darah di tubuhnya menghilang. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Itu bukan suara manusia, itu suara Dewi Raras." Penumpang lain langsung menegang. Raka menelan ludah, mencoba tetap fokus pada jalan yang perlahan ditelan kabut. Bapak tua melanjutkan, suaranya seperti bergetar oleh trauma lama. Dia dulunya perempuan cantik dari zaman kolonial. Dipaksa bekerja saat pembangunan jalan Dendels, sampai akhirnya mati disiksa. Mayatnya dibuang di hutan ini tanpa pemakaman layak. Arwahnya tidak pernah tenang. Dan kalau dia sudah menangis, ia berhenti sejenak, menatap kaca belakang dengan mata membesar. Itu tandanya dia sedang mencari penumpang baru untuk menemani kesepiannya. Tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti tepat di belakang kursi Raka, membuat seluruh tubuhnya merinding sampai ke tulang. Kabut semakin menebal, hingga lampu mobil hanya mampu menembus jarak beberapa meter di depan. Jalanan yang seharusnya lurus, tiba-tiba seperti berubah bentuk, membuat Raka merasa mereka berputar-putar di tempat yang sama. Tikungan yang baru saja mereka lewati seolah muncul kembali, dan rambu-rambu jalan terlihat identik, seperti mengulang pola tidak wajar. "Mas, kita muter-muter dari tadi." Suara si lelaki dari pasangan muda terdengar putus asa. Raka tidak menjawab, tetapi keringat dingin yang membasahi lehernya sudah cukup menggambarkan keadaan.
Setiap kali mencoba mempercepat laju mobil, kabut justru menjadi lebih pekat, seperti tembok putih yang membungkus kendaraan mereka. Suara tangis perempuan itu semakin jelas, berubah menjadi lirihan panjang seperti panggilan. Mesin mobil mendadak tersendat-sendat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menghambat pergerakan mereka. Troko mengejan gas, tapi mobil tetap terasa berat, seperti sedang diseret oleh tangan-tangan tak kasat mata yang ingin menahan mereka di dalam hutan itu selamanya. Saat mobil merayap perlahan menembus kabut, tiba-tiba sosok itu muncul. Di tengah jalan yang gelap dan tertutup kabut, berdiri seorang perempuan bergaun putih lusuh. Gaunnya tampak kotor, sobek di beberapa bagian, dan basah seperti baru saja diangkat dari lumpur. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi hampir seluruh wajah, kecuali sepasang mata merah menyala yang bersinar tajam di balik helaian rambut. Mata itu memandangi mobil mereka tanpa berkedip, seperti menembus kaca, menembus tubuh, menembus jiwa. Roko spontan menginjak rem hingga ban berdejit, membuat semua penumpang tersentak maju. Mobil berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. "Jangan lihat matanya," bisik bapak tua. Suaranya pecah seperti menahan teriakan. Tapi Raka telanjur terpaku, merasakan tubuhnya membeku. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, dan saat rambutnya tersibak sedikit, terlihat senyum tipis terbentuk di bibir pucatnya. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menunggu, seolah tahu bahwa mereka tidak punya jalan lain untuk pergi. Tanpa sadar, kaki Raka terangkat dari pedal rem, padahal ia tidak memerintahkan tubuhnya untuk bergerak. Mobil perlahan maju sendiri, seolah ada kekuatan lain yang mengambil alih. Sosok perempuan itu tetap tak bergerak, tetapi dalam sekejap, lebih cepat dari kedipan mata, wajahnya sudah menempel di kaca depan. Rambutnya terurai berantakan, pipine pecah-pecah seperti tanah kering, dan matane kini hitam legem tanpa pupil. Nafas dinginnya ngembun di kaca, membentuk pola seperti tangan-tangan kecil yang berusaha meraih masuk. Pasangan muda di kursi tengah menjerit bersamaan, sedangkan Mbak Rani memeluk perutnya sambil terisak, seolah merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya selain bayinya. Raka mencoba menoleh, tapi lehernya kaku. Ia hanya bisa menatap sosok itu yang kini tersenyum lebih lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam tajam seperti serpihan batu. Tanpa peringatan, kaca depan bergetar keras, bukan seperti diketuk, tetapi seperti ada yang mencoba menembus dari luar. "Mas Raka, jalan, cepet jalan!" teriak bapak tua. Namun mobil seolah terkunci di tempat, tidak merespons apapun. Perempuan itu terus menatap mereka. Senyumnya melebar, melebar, hingga hampir menyentuh telinganya. Sebuah senyum yang mustahil dimiliki makhluk hidup. Di tengah kepanikan itu, Mbak Rani tiba-tiba mendongakkan kepala. Matanya terbuka lebar, tetapi bukan lagi mata manusia biasa. Pupili mengecil seperti titik hitam, dikelilingi semburat merah menyala. Nafasnya tersengal, lalu berubah menjadi suara berat yang jelas bukan miliknya. Kedua tangannya mencengkram kursi depan, kuku-kukunya menancap hingga hampir robek. Ting
akan satu di sini. Suaranya bergetar rendah, terdengar seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Semua orang langsung membeku. Raka menatapnya lewat spion dan melihat wajah Mbak Rani menegang. Mulutnya bergerak tidak wajar, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Atau kalian semua mati. Kalimat itu membuat pasangan muda menangis ketakutan. Lelakinya memeluk pacarnya erat. Sementara bapak tua langsung bersujud di kursi sambil berdoa sekeras yang ia bisa. Mbak Rani, atau apapun yang merasuki tubuhnya, perlahan menggeser pandangannya ke arah Raka. Dia sudah memilih. Salah satu dari kalian tidak akan kembali, katanya dengan suara yang pecah seperti radio rusak. Tiba-tiba lampu mobil berkedip-kedip dan hawa dingin menusuk masuk sampai tulang. Sosok perempuan di kaca depan berhenti tersenyum, lalu perlahan menunduk, seolah sedang menunggu siapa yang akan diserahkan. Dengan tangan gemetar, Roko akhirnya berhasil nginjak pedal gas. Mokso mobil bergerak, meski berasa seperti melawan tarikan kuat dari belakang. Jalanan yang muncul di depan bukan lagi jalur aspal lurus seperti sebelumnya, melainkan sebuah belokan aneh yang tidak pernah ada di peta manapun. Di ujung jalan itu terlihat sebuah batu besar berdiri tegak. Bentuknya menyerupai altar pemujaan kuno. Batu itu dipenuhi lumut tebal dan bercak merah gelap yang mengalir seperti bekas darah yang tidak pernah kering. Saat mobil mendekat, suara lirih yang mirip bisikan ribuan orang terdengar dari segala arah, berputar-putar di sekitar mereka. Roko menahan napas ketika melihat tulisan yang terukir di batu itu. Aksara Jawa kuno yang samar-samar bersinar merah. Bapak tua meronto, berusaha buka pintu, tetapi pintunya terkunci rapet, seolah disegel dari luar.